Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wilda Ahmad Baso dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi dengan NPM 0227241143. Nah, di video kali ini saya tidak hanya membahas satu materi saja, melainkan saya membahas 7 materi sekaligus. Jadi kalian yang mau nonton video saya, cepat siapkan minuman atau makanan. Nah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS saya, yaitu dikasih oleh dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah, yaitu Bapak Dr. Suwito. Nah, materi yang pertama saya akan membahas tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital, yang dimana perbankan syariah menghadapi transformasi besar di era digital, perubahan perilaku nasabah yang semakin mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan keamanan. Membuat bank syariah perlu melakukan optimalisasi infrastruktur secara menyeluruh. Optimalisasi ini tidak hanya menyentuh aspek teknologi informasi, tetapi juga model bisnis sumber daya manusia, serta tata kelola dan kepatuhan syariah. Nah, kita masuk ke poin yang pertama tentang transformasi digital sebagai kebutuhan strategis. Di era digital menghadirkan kompetisi tidak hanya antar bank syariah, tetapi juga antar bank syariah dan platform keuangan digital atau yang disebut sebagai finance, e-wallet, dan neobank. Untuk mempertahankan relevansi, bank syariah harus memiliki infrastruktur yang pertama ada responsif terhadap kebutuhan pasar, dan yang kedua ada mampu mendukung inovasi produk syariah, dan yang ketiga ada menghasilkan layanan cepat namun cepat patuh syariah, dan yang keempat ada efisien dalam biaya operasional. Nah, kita masuk ke digitalisasi. Kemungkinan bank syariah menawarkan produk berbasis akad yang lebih mudah diakses, transparan, dan minim kesalahan. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yang dimana kita akan membahas tentang pilar-pilar utama optimalisasi infrastruktur. Pilar-pilar utama optimalisasi infrastruktur, ada beberapa poin penting juga di dalamnya. Yang pertama, poin A, ada modernisasi infrastruktur teknologi informasi atau banking system. Nah, core banking yang lama cenderung ringgit dan sundi mendukung transaksi dengan integrasi dengan teknologi baru. Optimalisasi mencakup yang pertama ada migrasi ke core banking generasi terbaru, mendukung API terbuka, mengizinkan modularitas atau mudah menambah fitur tanpa mengubah sistem utama, dan mendukung transaksi real time berbasis prinsip syariah. Dan yang kedua ada penggunaan arsitektur microservice, yang dimana penggunaan arsitektur microservice adalah dengan microservice fitur seperti pembiayaan murabahah, wadiyah, atau mudarabah bisa dikembangkan sebagai modul terpisah. Hal ini memudahkan inovasi tanpa mengganggu layanan lain. Nah, kita masuk yang ketiga, ada integrasi cloud computing, di mana integrasi cloud computing akan membahas tentang penggunaan cloud memungkinkan, yang dimana skalabilitas tinggi, pengamatan biaya server, akses infrastruktur yang fleksibel, tentunya harus tetap mematuhi aturan keamanan dan regulasi dan data perbankan. Dan poin yang B, ada penguatan keamanan siber atau cyber shield, di mana keamanan adalah isu krusial dalam perbankan digital, terlebih untuk bank syariah yang harus menjaga kepercayaan masyarakat. Di sini ada poin penguatan meliputi yang pertama ada penerapan enkripsi end to end pada seluruh transaksi, dan yang kedua ada penggunaan multifaktor banking atau MFA, yang ketiga ada implementasi model zero trust atau security, dan yang keempat ada
monitoring keamanan berbasis AI (ML), dan yang kelima ada prosedur mitigasi insiden yang cepat dan terstandar. Nah, karena data nasabah merupakan amanah, penguatan keamanan juga selaras dengan prinsip syariah mengenai penjaga hak atau hifz al-mal. Dan yang poin C ada penerapan open banking dan API syariah, yang dimana penerapan open banking dan API syariah adalah open banking memungkinkan bank syariah berkolaborasi dengan finance dan platform digital. Optimalisasi API perlu memperhatikan yang pertama ada ketersediaan API untuk produk-produk syariah. Nah, ketersediaan API untuk produk-produk syariah itu alasannya untuk API pembiayaan murabahah, API tabungan wadiyah murabahah, API zakat, infak, sedekah. Yang kedua ada standarisasi protokol syariah digital, yang dimana standarisasi protokol syariah digital misalnya transparansi margin murabahah melalui API. Untuk yang ketiga ada ekosistem kolaborasi dengan finance syariah. Nah, pembiayaan P2P syariah, digital zakat dan wakaf, microfinance syariah, dan yang terakhir ada dengan open API. Bank syariah bisa memperluas jangkauan ke segmen unbanked dan underbanked. Dan poin yang D ada optimalisasi proses bisnis atau proses automation. Banyak proses dalam bank syariah yang dapat dioptimalisasi, misalnya yang pertama ada penilaian kelayanan pembiayaan menggunakan analitik data, dan yang kedua ada manajemen risiko syariah berbasis sistem yang meminimalkan human error, dan yang ketiga ada optimalisasi laporan keuangan syariah atau compliance dan regulatory atau reporting. Nah, itu adalah poin-poin penting yang ada di poin D tadi. Oke, baik teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang kedua, di mana tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama ada pendahuluan. Untuk pendahuluannya akan membahas tentang Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah atau global Islamic Finance Hub. Selama 2 dekade terakhir, sektor keuangan syariah berkembang pesat dengan dukungan regulasi, lembaga keuangan, dan minat syariah. Namun perkembangannya masih belum optimal jika dibandingkan dengan potensi pasar yang besar. Nah, untuk memahami posisi sistem keuangan syariah di Indonesia saat ini diperlukan analisis mendalam mengenai tantangan struktural serta peluang strategis yang dapat mendorong pertumbuhan industri ini. Untuk yang poin kedua ada tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Tantangan dalam keuangan dalam perbankan syariah di Indonesia juga ada beberapa poin yang penting tentang itu. Yang pertama ada tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, pemahaman terhadap konsep itu cukup cukup relevan. Yang pertama dari Bargaran Maisir, perbedaan akad syariah versus konvensional, dan manfaat sosial ekonomi keuangan syariah. Untuk masih sangat terbatas. Dampaknya apa ya dampaknya? Dampaknya adalah masyarakat cenderung menganggap produk syariah dan konvensional sama atau sulit bagi bank syariah menjelaskan keunggulan kompetitif. Minat migrasi ke bank syariah tumbuh lambat. Nah, untuk poin yang ketiga ada skala industri yang belum besar. Untuk poin yang kedua ada skala industri yang belum besar.
yang dimana market share perbankan syariah di Indonesia masih jauh di bawah bank konvensional. Akibatnya bank syariah sulit mencapai economies of scale, dan yang kedua ada biaya dana atau cost of fund dan biaya operasional lebih tinggi, dan yang ketiga ada inovasi produk berjalan lebih lambat, dan yang keempat ada persepsi publik hanya bank syariah kurang kompetitif tetap terbentuk. Nah, untuk yang poin ketiga ada apa ya? Nah, poin yang ketiga ada dominasi produk jual beli atau murabaha. Meskipun konsep ideal perbankan syariah adalah profit loss sharing atau musyarakah. Dalam praktik ini 60% portofolio bank syariah masih berbasis murabaha dan ijarah. Untuk alasannya dominasi murabaha, risiko lebih rendah, akuntansi lebih mudah, dan cash value lebih jelas. Nah, untuk dampaknya, nilai tambah syariah kurang maksimal. Bank syariah dianggap hanya mengganti label bunga menjadi margin. Inovasi akad berbasis kemitraan masih minim. Dan yang poin keberapa ya? Nah, untuk yang poin keempat ada keterbatasan teknologi dan infrastruktur digital, yang dimana perbankan syariah terutama BPR syariah atau BPRS menghadapi tantangan sistem core banking yang belum setara bank besar, ya layanan mobile banking tidak seragam, investasi teknologi mahal, dan literasi digital masyarakat masih bervariasi. Nah, untuk itu padahal digitalisasi adalah kunci untuk menandingi bank dan finance konvensional. Yang dimana ada poin kelima untuk ketersediaan SDM syariah yang kompeten. Untuk ketersediaan SDM syariah yang kompeten ada industri pertumbuhan SDM dengan kompetisi ekonomi syariah, kemampuan analisis risiko, dan keahlian teknologi finansial untuk pemahaman fatwa syariah dan skill manajerial modern. Dan untuk itu namun tingkat tersediaannya masih terbatas. Banyak bank syariah merengkuh SDM konvensional dan memberikan pelatihan dasar syariah sehingga kualitas implementasi kadang belum optimal. Dan untuk itu kita masuk ke poin yang keenam, ada fragmentasi regulasi dan harmonisasi fatwa. Walaupun Indonesia memiliki kerangka regulasi yang cukup kuat atau OJK, BI, DSN, MUI, tantangan tetap ada, butuh standarisasi akad digital, harmonisasi fatwa dengan standar internasional atau AAOIFI atau IFSD. Perlunya regulasi yang mendorong percepat inovasi, isu regulatori, sandbox, dan memakan waktu panjang. Nah, baik teman-teman, di sini kita memasuki ke materi yang ketiga, yang dimana inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Nah, untuk yang pertama ada pendahuluan. Untuk pendahuluannya kami sebagai otoritas moneter, sistem pembayaran, dan mengatur stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia memiliki peran sentral dalam mendorong perkembangan industri perbankan syariah. Upaya BI tidak hanya bersifat regulatif tetapi juga meliputi pengembangan ekosistem. Nah, inovasi kebijakan, edukasi publik, serta kolaborasi lintas lembaga. Perkembangan perbankan syariah, pertumbuhan didukung strategis agar mampu bersaing dengan bank konvensional dan menjawab kebutuhan masyarakat dalam ekonomi modern. Nah, untuk itu pembahasan yang kedua mengenai kerangka besar di Bank Indonesia dalam pengembangan syariah, perkembangan syariah.
Secara garis besar, inisiatif BI mencakup 4 aspek utama. Nah, yang pertama ada penguatan regulasi dan kelembagaan syariah, dan yang kedua ada penguatan industri dan sinergi ekosistem ekonomi syariah, dan yang ketiga ada inovasi digital dan sistem pembayaran syariah, dan yang keempat ada penguatan literasi, riset, dan SDM ekonomi syariah. Seluruh inisiatif ini merupakan bagian dari visi BI untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat kekuatan ekonomi dan keuangan syariah global. Nah, untuk itu kita masuk ke poin yang ketiga, yang dimana membahas tentang inisiatif Bank Indonesia dalam aspek regulasi dan penguatan kelembagaan. Nah, yang pertama ada penyusunan kerangka regulasi perbankan syariah. Nah, untuk penyusunan kerangka regulasi perbankan syariah membahas tentang BI menyusun berbagai ketentuan untuk memastikan otoritas nasional bank syariah, aturan mengenai akad syariah dalam produk keuangan, ketentuan manajemen risiko syariah, dan aturan capital education khusus bank syariah, mekanisme sertifikat perbankan syariah atau SBIS untuk menjamin likuiditas penyediaan instrumen pasar uang syariah. Nah, untuk itu regulasi ini memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan yang poin keempat ada apa ya? Salah. Dan untuk yang poin kedua ada pemisahan spin-off unit usaha syariah atau UUS. BI sejak lama mendorong transformasi UUS menjadi bank umum syariah penuh agar struktur kelembagaan lebih kuat dan tata kelola Indonesia dan kemampuan ekspansi lebih besar dan fokus bisnis syariah semakin tajam. Nah, wow banget ya. Nah, langkah ini mempercepat pertumbuhan kapasitas bank syariah dalam jangka panjang. Misalnya, poin ketiga akan membahas tentang yang tadi. Nah, untuk penguatan infrastruktur pasar uang syariah, BI mengembangkan pasar uang syariah sebagai penopang likuiditas bank syariah melalui apa ya? Nah, melalui sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS dan reversi repo suku BI dan instrumen moneter syariah berbasis akad jualah dan izarah, dan centralized trading platform untuk transaksi antar bank syariah. Nah, bagus kan? Nah, untuk itu infrastruktur moneter syariah ini sangat penting agar bank syariah dapat mengelola likuiditas secara efisien dan kompetitif. Nah, bagus tuh untuk pembahasannya. Dan yang poin ketiga ada inisiatif Bank Indonesia dalam pengembangan industri dan ekosistem syariah. Yang pertama ada Blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Untuk itu BI menyusun master plan atau blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang menegaskan fokus pada 3 pilar. Yang pertama ada penguatan halal value chain, yang kedua ada penguatan keuangan syariah termasuk perbankan syariah, dan yang ketiga ada penguatan UMKM syariah dan aktivitas ekonomi real. Blueprint ini menekankan bahwa perbankan syariah berkembang optimal jika ditopang sektor real halal. Untuk itu di sini kita masuk ke poin yang kedua. Tadi kan udah yang ke-1, sekarang yang kedua loh.
Nah, pengembangan klaster dan ekosistem halal, yang dimana BI membangun berbagai klaster ekonomi halal di daerah seperti yang pertama ada klaster pangan halal, klaster fashion muslim, klaster kopi halal, klaster agrowisata halal. Wah, banyak ya. Kehadiran klaster ini meningkatkan permintaan pembiayaan syariah dan memperluas pasar bank syariah, terutama untuk pembiayaan UMKM. Untuk itu kita masuk ke poin yang ketiga, ada dukungan pembiayaan UMKM berbasis syariah, yang dimana ada BI mendorong bank syariah meningkatkan porsi pembiayaan produktif melalui yang pertama lagi ada program bisnis matching atau UMKM dengan bank syariah, dan yang kedua ada modal pembiayaan mitraan mudarabah dan masyarakat, dan yang ketiga ada pendampingan UMKM berbasis kurikulum Islamic entrepreneurial, dan yang keempat ada fasilitas pembiayaan syariah kepada sektor prioritas seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata halal. Oke, baik teman-teman, kita membahas materi yang keempat, ada inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Nah, untuk BI secara resmi memasukkan keuangan syariah ke dalam strategi kebijakan makro dan keuangan. Artinya perbankan syariah bukan hanya opsi tambahan, tetapi bagian dari pembangunan sistem keuangan nasional Bank Indonesia. Yang pertama ada BI melihat bahwa sektor halal ekonomi, halal value chain meliputi makanan dan minuman halal, fashion muslim, pariwisata ramah muslim, dan sektor terkait memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi. Via perbankan syariah, BI berharap bisa mendukung pengembangan sektor-sektor ini. Bank Indonesia, dan yang kedua ada yang kedua ada inisiatif dan program BI untuk memajukan perbankan dan ekonomi syariah. Untuk itu berikut beberapa program dan kebijakan spesifik dari BI, dan yang pertama ada model produk keuangan syariah baru atau syariah compliance produk dan investment account, dan BI mendorong perkembangan model produk perbankan syariah. Tidak hanya simpanan pinjaman tradisional, termasuk model bagi hasil atau risk sharing investment account sesuai amanat regulasi sektor keuangan Bank Indonesia. Dan yang ketiga ada digitalisasi dan interaksi ekonomi halal value chain. Nah, untuk itu BI mendukung pengembangan ekosistem halal melalui kebijakan visi dan yang mencakup produksi makanan halal, fashion muslim, pertanian, agrikultur untuk ekspor, dan pariwisata muslim friendly Bank Indonesia. Dan yang kedua ada sebagaimana bagian dari itu BI meluncurkan program-program seperti Gerbang Santri, menguatkan peran pesantren sebagai pasar ekonomi komunitas, meningkatkan produktivitas, digitalisasi usaha, dan tata kelola keuangan. Nah, untuk itu yang ketiga ada jawara ekspor, pembangunan jaringan bisnis pesantren agar bisa menembus pasar ekspor, mendukung produk halal ekspor. Nah, di mana ya? Nah, Gama halal itu memperluas pasar bahan baku dan produk halal, mendukung supply chain halal. Dan yang terakhir ada pengembangan pembiayaan dan instrumen keuangan syariah. Selain produk tradisional, BI mendukung instrumen keuangan syariah termasuk keuangan sosial, wakaf zakat, infak, sedekah, ziswaf melalui digitalisasi dan integrasi platform, misalnya peluncuran aplikasi Satu Wakaf Indonesia SWI untuk mempermudah pengelola wakaf secara modern.
Bank Indonesia, dan yang pertama ada kebijakan likuiditas dan inisiatif untuk bank syariah di BI menerapkan kebijakan makroprudensial untuk mendukung likuiditas bank syariah. Misalnya melalui inisiatif likuiditas liquid based macroprudential policy supaya bank syariah mampu menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif sambil menjaga kestabilan sistem keuangan bank syariah. Dan yang kedua ada peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. BI aktif menyelenggarakan kampanye literasi keuangan syariah agar masyarakat lebih mengenal dan lebih nyaman menggunakan produk syariah. Contoh program kampanye edukasi dakwah dengan keuangan syariah, kampanye inklusi dengan sensibilisasi keuangan syariah, serta branding gaya hidup halal Bank Indonesia. Nah, sinergi dengan organisasi Islam dan pemangku kepentingan BI juga menggandeng organisasi-organisasi Islam, misalnya Muhammadiyah, untuk memperluas jangkauan ekonomi syariah lewat MOU, kerjasama dengan kebijakan ekonomi syariah dan inisiatif perbedaannya ekonomi atau antara NEO. Dan yang keberapa ya? Dan untuk dampak dan target pertumbuhannya, untuk dalam laporan tahun 2023-2024, BI memperkirakan ekonomi dan keuangan syariah akan tumbuh dengan laju minimal 4,7 sampai 5,5% YoY pada sektor pembiayaan syariah. BI memproyeksikan pertumbuhan 10 sampai 12% YoY bank syariah. Data per akhir 2024 menunjukkan pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,87%. Dan namun BI juga menyadari tantangan besar, terutama tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat yang masih jauh di bawah keuangan konvensional. Hal ini dijadikan dasar memperkuat upaya edukasi dan sosialisasi. Oke teman-teman, kita akan memasuki ke materi yang kelima tentang lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, perbankan syariah tidak bisa berkembang secara mandiri. Ia merupakan bagian dari ekosistem keuangan syariah yang mencakup regulator, lembaga penjamin, lembaga edukasi, lembaga fatwa, dan lembaga pasar modal, lembaga sosial dan keamanan, industri teknologi, hingga pelaku ekonomi real. Masing-masing memainkan peran saling melengkapi baik dari aspek regulasi, kesehatan bank, inovasi maupun literasi dan permintaan pasar. Nah, untuk itu berikut penjelasan rinci yang mengenai peran lembaga dan industri pendukung tersebut. Untuk memasuki ke materi, kita akan membahas dengan yang pertama dari regulator dan otoritas keuangan. Yang pertama ada Bank Indonesia atau BI. Untuk sebagai bank sentral, BI berperan dalam yang pertama menetapkan kebijakan moneter dan makroprudensial syariah, dan yang kedua misalnya kebijakan likuiditas syariah, instrumen pasar uang syariah, serta inisiatif bagi bank syariah. Dan yang ketiga, mendorong digitalisasi keuangan syariah melalui standar pembayaran syariah, QRIS syariah, dan inovasi finance syariah. Dan yang keempat ada mengembangkan ekosistem halal atau halal value chain yang pada akhirnya menciptakan permintaan pembiayaan syariah. Dan yang kelima, meningkatkan literasi keuangan syariah bersama pesantren, kampus, dan komunitas muslim. Nah, untuk itu BI adalah lokomotif dalam memperluas pasar syariah melalui kebijakan dan inovasi. Dan yang poin kedua ada otoritas jasa keuangan atau disebut sebagai OJK. Nah, OJK memegang peran pengaturan dan pengawasan langsung terhadap bank syariah. Untuk itu menerbitkan regulasi akad syariah jadi produk perbankan syariah.
mengawasi kebutuhan syariah melalui mekanisme pengawasan kepatuhan dan Dewan Pengawas Syariah atau disebut sebagai DPS, mendorong konsolidasi industri seperti spin-off UUS atau unit usaha syariah menjadi Bank Umum Syariah Mandiri, menyusun peta jalan pengembangan perbankan syariah termasuk target pangkas pasar, inovasi produk, dan digitalisasi. Mengawal stabilitas perbankan syariah melalui standar manajemen risiko, tata kelola, dan inovasi protection atau OJK dalam penjaga kualitas dan stabilitas perbankan syariah adalah. Dan yang ketiga apa ya? Nah, yang ketiga adalah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau disebut sebagai KNEX. Nah, untuk itu sebagai lembaga lintas Kementerian KNEX berperan sebagai menyusun strategi nasional ekonomi dan keuangan syariah atau yang disebut sebagai Blueprint Nasional, mengintegrasikan BI, OJK, pemerintah, BPKH, BWI, DSN, MUI, dan industri, mendorong integrasi sektor keuangan syariah dan sektor real halal, makanan halal fashion, farmasi halal, pariwisata halal, dan mengembangkan riset, inovasi, dan standarisasi halal. Untuk itu, KNEX adalah dirjen untuk mengembangkan ekonomi syariah nasional. Untuk itu, poin yang keempat ada apa ya? Poin yang keempat ada poin yang kedua salah. Poin yang kedua adalah lembaga syariah dan fatwa. Dan yang keempat ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Nah, untuk DSN MUI memastikan semua produk dan praktik perbankan syariah. Untuk itu sesuai prinsip syariah melalui fatwa-fatwa akad, murabahah, mudarabah, dan musyarakah dan wakalah, ijarah, dan sebagainya. Tidak mengandung riba, gharar, dan maisir, tetapi membimbing DPS di setiap bank syariah untuk implementasi fatwa di tingkat operasionalnya. Untuk itu, tanpa DSN MUI tidak ada digitalisasi syariah dalam industri keuangan. Tetapi apa ya? Nah, tidak ada tetapinya. Tetapi poin yang kelima ada Dewan Pengawas Syariah DPS di setiap bank. Apa tuh? Untuk itu, DPS adalah auditor syariah internal yang berfungsi sebagai mengawasi kepatuhan produk dan operasional bank terhadap fatwa DSN, memberi persetujuan atas inovasi produk baru, menyampaikan laporan kepatuhan syariah kepada OJK dan DSN MUI. Untuk itu, DPS memastikan bank syariah benar-benar syariah, bukan sekedar label. Nah, itu poin yang pentingnya. Baik, kita masuk ke materi yang ke-6 tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Nah, untuk latar belakang transformasi sebelum OJK berdiri, sebelum 2011 sampai 2013, Bank Indonesia memegang 3 fungsi besar sekaligus. Yang pertama ada bank sentral atau moneter, dan yang kedua ada regulator dan pengawas perbankan, dan yang ketiga ada pengawas seluruh layanan industri keuangan. Untuk itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagai besar fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, terutama pengawasan perbankan, dan dialihkan dari BI ke OJK. Nah, hal ini menyatakan perubahan besar dalam tugas, kewenangan, dan fokus Bank Indonesia. Untuk itu, nah kita masuk ke pertama, ada pengalihan fungsi pengawas perbankan dari BI ke OJK. Apa sih dari pengembangan dari BI ke OJK itu sebelum OJK? Nah, BI mengatur pendirian bank, kegiatan usaha, kesehatan bank, manajemen risiko, dan tata kelola sanksi perbankan dan perlindungan konsumen bank. Nah, banyak ya.
Nah, setelah OJK berdiri per 2013, semua fungsi tersebut berpindah ke OJK, sehingga BI tidak lagi menjadi pengawas mikroprudensial. Pengawas bank sepenuhnya dilakukan oleh OJK. OJK menjadi supervisor tunggal sektor jasa keuangan integrasi supervision. Nah, ini adalah transformasi terbesar peran BI sejak reformasi 1998. Dan yang kedua, apa yang keduanya? Yang kedua ada penjepitan peran BI fokus pada kebijakan makroprudensial, yang dimana setelah fungsi makroprudensial dipindahkan ke OJK, peran BI berubah menjadi yang pertama ada makroprudensial. BI berfokus pada stabilitas sistem keuangan secara umum atau systematic stability, pengendalian risiko berbasis sistem dan instrumen makroprudensial seperti giro wajib minimum, GWM, rasio intermediate makroprudensial atau RIM, capital flow management measures atau kebijakan likuiditas syariah dan konvensional. Untuk itu BI tidak lagi menilai kesehatan satu bank, tetapi menilai risiko seluruh sistem perbankan. Nah, yang ketiga ada fokus BI pada fungsi inti bank sentral, yang dimana dengan berkurangnya beban pengawasan perbankan, BI semakin fokus pada 3 mandat utama bank sentral. Yang poin A ada menjaga stabilitas moneter. Nah, itu ada mengendalikan inflasi. Menetapkan suku bunga acuan BI rate, BI 7 DRR, BI rate baru, mengelola peredaran uang dan instrumen moneter. Dan yang poin B ada sistem pembayaran. Nah, untuk sistem pembayaran konvensional dan digital, untuk itu ada BI mempercepat transformasi digital dan QRIS, BI Fast dan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2025 Standar API Pembayaran. Nah, dan yang poin C ada stabilitas sistem keuangan dari sisi sistematik. Nah, untuk itu bekerja sama dengan Forum Stabilitas Sistem Keuangan FSSK bersama OJK, LPS, dan Kemenkeu. Dengan kata lain, BI lebih fokus menjadi bank sentral modern yang mengatur aliran uang, inflasi, stabilitas sistematik, dan digitalisasi. Pembayaran apa ya? Nah, pembayaran ini pembagian peran BI OJK pasca reformasi, dan peran keduanya kini komplementer bukan tumpang tindih. Nah, fungsinya Bank Indonesia dan OJK tidak hanya memiliki satu peran tetapi banyak sekali. Nah, baik teman-teman, tak terasa kita sudah sampai ke penghujung pembahasan yang ketujuh tadi. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketujuh tentang praktik perbankan syariah di Indonesia termasuk tantangan dan peluangnya. Dan yang pertama ada praktik perbankan syariah di Indonesia. Untuk itu, praktik perbankan syariah di Indonesia adalah perbankan syariah di Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang menekankan larangan riba, bunga, garar, dan ketidakpastian dan maisir atau spekulasi. Praktiknya berbeda dari perbankan konvensional, terutama dalam produk dan mekanisme bagi hasil. Nah, yang poinnya ada model produk dan layanan. Nah, maksudnya model produk dan layanan itu adalah satu pembiayaan syariah. Nah, untuk itu murabahah, penjualan dengan margin keuntungan tetap, dan mudharabah ada pembiayaan berbasis bagi hasil antar bank dan nasabah, dan musyarakah
kerjasama investasi dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai proposal modal. Untuk ijarah, sewa guna usaha, dan istisana pembiayaan produksi barang tertentu. Nah, untuk itu yang kedua ada simpanan dan tabungan. Untuk simpanan dan tabungan membahas tentang tabungan wadiah, simpanan dengan prinsip titipan bank, boleh menggunakan dana sesuai syariah, dan deposito. Nah, untuk deposito mudharabah, dana nasabah diinvestasikan oleh bank dengan bagi hasil. Dan untuk yang poin ketiga ada instrumen investasi dan pasar modal syariah. Untuk itu suku obligasi syariah, ada reksadana syariah dan efek syariah, BI, ISSI, dan JII. Dan yang keempat ada keuangan sosial atau ZISWAF, dan zakat, infak, sedekah, wakaf produktif dikelola bank untuk mendukung UMKM atau proyek sosial. Dan untuk itu kita masuk ke poin B, ada mekanisme operasional. Untuk mekanisme operasional ada setiap bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memastikan semua produk dan transaksi sesuai fatwa DSN MUI. Nah, produk dan kontrak ini harus bebas riba, tidak mengandung spekulasi, dan sesuai prinsip bagi hasil. Layanan digital melalui perkembangan melalui finance syariah, QRIS syariah, dan platform pembayaran halal. Nah, untuk itu kita memasuki ke poin yang kedua tadi tentang tantangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, yang pertama adalah literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah. Untuk itu banyak masyarakat belum memahami atau percaya produk syariah. Rasio inklusi keuangan syariah masih di bawah perbankan konvensional. Nah, yang kedua ada skala industri terbatas. Nah, skala industri terbatas adalah pangsa pasar bank syariah sekitar 7-8% dari total aset perbankan nasional 2024. Banyak bank syariah masih unit usaha syariah atau UUS di bawah bank konvensional. Nah, keterbatasan modal dan inovasi ini kita masuk ke yang ketiga tentang keterbatasan produk dan inovasi. Nah, kurangnya diverifikasi produk terutama untuk UMKM dan masyarakat menengah ke bawah. Pengembangan instrumen digital dan hybrid sosial finansial masih terbatas. Nah, yang keempat ada manajemen risiko dan tata kelola. Untuk manajemen risiko dan tata kelola ada kompetensi SDM yang masih terbatas dalam akuntansi syariah, manajemen risiko dan pengembangan produk, risiko likuiditas, dan pembiayaan bagi hasil memerlukan pengelolaan khusus. Yang kelima ada regulasi dan koordinasi, yang dimana regulasi dan koordinasi adalah perlu harmonisasi antara BI, OJK, KNEX, dan DSN MUI agar regulasi tidak tumpang tindih standar global AAOIFI belum sepenuhnya diadopsi. Nah, yang ketiga ada peluang perbankan syariah di Indonesia. Untuk itu yang pertama ada pertumbuhan ekonomi halal, yang dimana pertumbuhan ekonomi halal adalah Indonesia sebagai pasar muslim terbesar di dunia. Permintaan besar untuk produk halal, makanan, fashion, farmasi, pariwisata, perkembangan syariah, dan memadai UMKM halal dan industri halal ekspor. Nah, baik, itu saja 7 materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga nilai UAS saya memuaskan ya guys. Berdoa dong, semoga saya mendapatkan poin A. Amin. Nah, baik, itu saja materi dari saya. Saya Uda Ahmad Baso pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-temanku.